bisa membungkus acara ini tuh jadi oke banget. Keren Menurut Bowo tapi Keren. untuk saat ini sih enggak ya sebenarnya. Kalau pada saat itu? Pada saat itu iya betul. Kura-kura sekali, bahkan kuliahnya nggak ada ya. Rapat kuliah nggak ada. Ketika aku masuk manajemen bisnis, aku pengen jadi orang paling oke sebenarnya manajemen bisnis ya gitu. Kayak gitu. Jadi aku mulai dari FOMO itu aku jadiin buat motivasi buat aku bisa jadi orang paling oke gitu. Inilah podcast bincang-bincang ringan untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Si Bisa. Saatnya kita berbincang santai. Oke, halo teman-teman AirPods. Halo. Balik lagi sama aku Bowo. Dan aku Aurel. Nah, di segmen Si Bisa kali ini kita udah kedatangan tamu yang keren banget nih, Rel. Halo Mas Bowo. Siapa lagi kalau bukan Mas Imron. Halo Iya, Mas Imron. Halo Mas, Halo. welcome. Mungkin dari Mas Imron bisa perkenalan dulu nih Mas. Iya, buat boleh teman-teman banget. AirPods di rumah. Nama, asal jurusan, angkatan. Oke, jadi kenalin ya teman-teman ya, namaku Imron. Asal Malang, jurusan manajemen bisnis angkatan 2019. Oke, teman-teman. Aku juga dari Malang loh Mas, by the way. Oh iya? Iya. Nggak peduli juga sih. Jahat banget ya. Nih, bentar. Sebelum kita lanjut nih, sebenarnya ada yang perlu dikulik nih, Rel. Apa tuh? Apaan tuh? Nama panjangnya Mas Imron ini kan Rizky Akbar Ramadandi. Iya betul. Kenapa nggak dipanggilnya Rizky? Kenapa Kenapa nggak nggak dipanggilnya Akbar? Akbar? Kenapa Kenapa nggak nggak dipanggilnya Rama? Kenapa nggak dipanggilnya Dandi? Kenapa tuh Mas? Mungkin bisa diceritain kenapa Iya. Mas Imron? Bener, kayak gak ada Imron-Imronnya deh, iya kan? Iya. Iya kenapa ya? Kok jadi bertanya-tanya? Enggak, jadi kan kita tahu sendiri ya. Jumlah populasi di Indonesia yang namanya Rizky berapa ya kan? Iya. Yang namanya Akbar berapa gitu kan. Apalagi di kampus. Di kampus kan juga banyak tuh. Apalagi di jurusanku sih. Lebih tepatnya di jurusanku tuh kayak Rizky ada. Semuanya ada lah pokoknya. Nah yang gak ada itu cuma Imron. Bahkan dekan-dekan itu namanya bukan Imron ya gitu. Enggak ada yang Imron gitu ya? Imron ya gitu. Nyari yang gak pasaran berarti Mas? Betul. Jadi kalau semua orang nyari nama Imron itu di ITS cuma ada aku aja. Kayak gitu. Oh, gitu. Tujuannya Iya. itu. Oke. Sebenarnya enggak sih SKK Konsep juga. awalnya bagus sih. Iya, bener-bener. Oh iya iya iya. Biar beda sendiri gitu. Iya iya iya. Boleh sih, boleh ya. Boleh lah ya. Oke. Terus? Tapi pasti sering ditanya gak sih Mas? Kayak kok namanya Imron padahal gak ada Imron-Imronnya? Iya sih, sering banget sih sampai malas gitu jawabnya. Kenapa ya? Ya usah panggil aja lah, tinggal manggil aja kenapa gitu harus ya. ada alasannya gitu dong. Baru perdana dong di sini dijelasin Iya, backstory-nya betul, gitu. betul. Spesial nih ya buat Backstory. Ilis nih, Ya. buat Ilis doang ini. Oke, Ada siap. sejarahnya ternyata. Betul. Bener. Oke, jadi Mas Imron ini dia itu merupakan salah satu orang di ITS yang aktif banget berorganisasi. Ya. Mungkin bisa di-spill nih Mas, riwayat organisasinya tuh apa aja sih gitu sampai sekarang ini? Sebenarnya kalau dibilang banyak enggak juga sih. Oke. Aku organisasi cuman pernah 3 kali doang sih. Himpunan dulu waktu staff, terus ada BSO di Manbis namanya Improve. Itu juga pernah jadi staff. Sekarang juga organisasi baru BMITS kayak gitu. Oh, keren ya, tapi seru banget di seru BMTS. banget. Kalau itu Mas, kepanitiaan nih. Nah kalau Ada. kepanitiaan banyak Iya, banget ini. banyak. Nah, boleh Di-spill dong, Mas. Mungkin kita highlight yang penting-penting aja ya. Oke, Mungkin boleh. awal gitu aku panitia di ITS itu IBL tau gak? ITS Basketball League. Adalah dulu. basketball. Belum pernah dengar, baru dengar nih, baru Iya, dengar. baru dengar. Jadi staff, terus ITS Expo, jadi staff, terus merangkak lagi manifest. Terakhir manifest jadi wakil. Jadi keren, wakil gitu keren, ya. keren, Terus Gerigi. Nah, tahu kan Gerigi ya semuanya. Iya. Pasti pernah ngikutin lah ya Gerigi lah ya, itu. Kalau boleh tahu Gerigi tahun 2000 berapa nih 2021. Itu terakhir aku itu Gerigi. Itu jadi Kestari. Mas? Oh, Kestari. Lestari. Enggak jadi. Apa tuh Mas? Jadi apa tuh? Jadi Apaan tuh? project officer ya gitu. Oh, doang jadi sih. ketua. Oh gitu, aku belum masuk ITS Iya, itu. tapi kayaknya kita dengerin azan dulu ya. Oh iya. Oke, break dulu. Oke, teman-teman AirPods, kita lanjutin ya. Tadi sampai Gerigi
2021 ya Jadi nggak Mas sih Imron Mas? ini jadi ketua di Gerigi 2021. Bisa diceritain nggak tuh Mas? Iya. Gimana sih rasanya jadi ketua Gerigi? Apalagi itu kan sebuah event atau kegiatan di ITS yang dia lingkupnya besar banget tuh, Iya satu besar banget kampus. tuh. Nah itu gimana Mas? Aduh, jadi awalnya agak ribet ya. Jadi dulu kan aku staff-staff doang nih waktu aku jadi panitia, staff. Terus aku kayak ada di satu titik, kenapa aku harus jadi staff terus ya? Kapan aku upgrade gitu? Ya, Kapan aku upgrade. leveling itu kapan gitu? Terus akhirnya aku mikir, kayaknya Gerigi seru nih. Soalnya kan dulu kan timelinenya Ilits dulu ya, kan kita tahu Ilits dulu. Ilits udah kelar nih. Baru aku kepikiran itu. Ilits udah kelar banyak kepikiran apa ya yang bisa di ini nih ya, gimana ya cara naik level ya. Terus ketemulah Gerigi gitu. Soalnya dulu itu aku juga pernah jadi panitia Gerigi kan. Nah di kepanitiaan itu kayak aku nggak menemukan Apa tuh Mas? apa ya, kayak challenge gitu di Gerigi. Jadi kayak aku mau ngerubah yang awalnya Gerigi itu kayak cuman event yang sekedar ada. Itu aku kembalikan lagi value-nya buat langkah awal anak maba itu untuk mencapai tujuannya yang banyak gitu. Jadi dimediasi oleh ITS kayak gitu. Nah dari situ kayak aku butuh waktu kisaran, wah panjang banget ya. Banyak. Soalnya kan selama ini kan kalau kalian lihat sayembara biasanya kayak cuman 2 minggu ngumpul berkas kayak gitu. Nah itu sebelum 2 minggu jauh kayak 3 bulanan ada. Oh iya? 3 bulanan aku belajar nih gimana caranya jadi leader lah, ibaratnya leader di big event ITS ya gitu. 5 bulan aku jaras-jaras, aku tanya sana sini panitiaan yang udah lama, terus yang tua yang pinter-pinter lah aku tanyain semuanya sampai akhirnya aku war di sana, aku mau mengikrarkan diri mau jadi ketua Gerigi kayak gitu. Nah kita tahu kan biasanya sayembara yang ikut berapa sih gitu kan, paling satu ya calon tunggal atau enggak 2 lah maksimal kayak gitu. Nah ternyata waktu aku daftar Gerigi itu kayak Berapa? ada 4 orang sih yang daftar. Jadi aku ngelawan 3 tim ya. Aku ngelawan 3 tim dengan kayak background berbeda dan aku nggak tahu nih pengalamannya, experience-nya apakah lebih besar dari aku ataukah lebih dikit atau lebih apapun. Pokoknya latar belakangnya beda-beda gitu. Terus gimana ya caranya menang ya? Nah itu dari situ kayak ke-trigger lagi tuh. Soalnya teman-temanku yang udah staff di seacara expo bareng aku. Nah itu udah jadi semua itu. Jadi kayak makin-makin nih. Wah makin-makin nih tekanan nih makin banyak nih. Malu nih karena aku kompetitif kan ya. Kompetitif nih malu. Jadi dari situ tapi kompetitif itu gak bisa kalau gak diimbangi sama belajar lah. Seenggaknya kita analisis gimana sih. Usahanya. Iya betul. Itu gak bisa. Jadi akhirnya ya kebetulan aja menang gitu. Enggak sih sebenarnya jago aja sih. Keren Lanjut. Tapi ini kan Mas waktu Gerigi 2021 itu kan online. Betul. Nah, tapi berarti itu angkatanku kan, aku Bener, yang mengalami. angkatan Nah, Betul. tapi jujur itu berarti kan di bawahnya Mas Imron kan kepengurusannya. Cuman Mas Imron tuh berhasil bikin Gerigi yang online ini seru banget. Itu pengalamanku ya. Aku inget banget karena emang seru kan. Waktu itu apa ya sebutannya kayak satu apanya gitu kelompoknya Bagian, tapi yang lebih unit. besar lagi. Nah, itu rame nggak ngempleng tuh apa ya? Nggak flat aja Oh, ya, nggak walaupun sepi. online gitu ya Nah eventnya. itu ada ramuan khususnya nggak Mas Wah, buat iya staff-staffnya waktu itu kok bisa padahal online tapi dan itu nggak cuma aku aja teman-temanku yang tali itu juga pada excited semua ngikutin Gerigi itu gitu. Itu gimana Mas? Soalnya kan jadi ada beberapa masalah di Gerigi kepengurusan sebelumnya. Nah itu yang jadi modal awal buat dan udah aku klarifikasikan ke teman-teman, aku tanamkan ya ini. Jadi jangan sampai kita ngulangin kesalahan yang sama kayak gitu. Nah dari situ mungkin dari teman-teman timbul nih gimana ya caranya ya. Bahkan teman-teman ketua kelompok yang besar kan ada apa ya namanya mentoran juga ada ya. Nah itu dia juga kayak nggak mau nih kasih setengah-setengah buat adik-adik kita yang baru masuk ini. Kita harus ngasih experience-nya soalnya first impression maba ada di situ. Jadi tanggung jawabnya lebih gede banget ya kan. Nah dari situ mungkin ya triggernya mereka bisa membungkus acara ini tuh jadi oke banget. Wes, Keren Menurut Bowo tapi keren banget. Nah itu tuh sebuah pengalaman banget gak sih Mas Iya sih, berarti? susah banget sih. buat- Iya bener. Oke lanjut. Kalau Nah tadi udah Gerigi. Ada apa lagi nih Mas? Iya. Tadi katanya kepanitiaannya banyak. banyak ya, Enggak. banyak banget malah. Ya apa ya yang paling seru mungkin panitiaan manifest kali ya. Manifest, diceritain tuh konser. boleh. Heeh. Ya konser tapi kan dulu juga pandemi juga kan 2021 itu pandemi juga dan kebetulan di situ aku jadi wakil sih. Jadi wakil dan kayak
wewenangnya nggak segede waktu jadi ketua gerigi kayak gitu. Nah tapi kebetulan wakilnya wakil teknis gitu. Jadi kita bicarain teknis gimana caranya Manifest ini bisa jadi salah satu big event yang membranding manajemen bisnis ke anak-anak SMA terutama Iya, gitu. SMA. Jadi kayak dari kita kan ada sebenarnya di Manifest itu ada dua apa ya? Event yang gede itu. Ada opening atau business plan competition-nya dan ada closing buat ya kita party-party aja setelah kita nyelesain apa yang jadi topik utamanya, terus kita bersyukur lah pakai closingnya, nah kayak gitu. Nah itu kayak itu challenging banget. Kenapa? Karena waktu itu kita tahu sendiri ya konser-konser juga pada online kayak peminatnya. Karena kayak, pandemi nggak sih Mas? Betul banget. Itu kayak semuanya kayak bingung ini gimana ya caranya biar kita bisa manifest itu tetap ada dan value utamanya itu tetap tercapai gitu. Itu seru banget sih. Jadi keunikannya di manifest itu kita pokoknya ya sebenarnya ini kesombongan aja sih. Ya, jadi spill aja Mas, spill aja. Itu menaikkan calon peserta dari BPC itu 40% lebih. Jadi 40% lebih itu naik, padahal sebelumnya itu online juga kan. Nah itu peminatnya agak sedikit turun. Nah tapi bisa dikembalikan ngelebihin sebelumnya lagi Bang gak sih? Jadi kayak bahkan sampai sekarang Manifest 2021 tercatat sebagai manifest dengan business plan competition paling tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Bahkan sampai tahun 2022 itu Masih belum ngalahin rekornya gitu ya Mas, mencetak rekor nih, parah, keren. Ada lagi nih Mas, suatu fakta yang kita ketahui nih. Jadi Mas Imron ini juga tergabung di Jazzversity. Apa sih itu Mas? Jadi itu dikit nggak? Di spill dikit aja. Bisa. Jadi Jazzversity itu awalnya itu sebuah event gitu, event ITS Jazz sama ITB Jazz. Jadi foundernya ITS Jazz sama ITB Jazz, kita buat event. Tapi kan saat itu pandemi ya, jadi bisanya online. Terus mulai mau ngerangkak ke hal yang lebih gede. Nah sekarang udah dijadiin company yang dimana mereka itu menginterkoneksikan mahasiswa jazz yang ada di Indonesia supaya mereka itu bisa berkarya gitu. Jadi kita mewadahi karyanya untuk bisa sampai ke industri. Jadi memotong gap antara musisi mahasiswa sama industri musik jazz. gitu Industri ya. musik betul. Fokusnya tapi lebih ke jazz gitu sih. Itu dikit aja ya buat jazz sini. Oke, siap. Tapi Mas Imron main alat musik? Enggak. Enggak apa-apa. Apa ya? Nah terus ini Mas, tadi kan kita udah bahas nih pengalaman dari Mas Imron. Nah mungkin kita mau tanya-tanya Mas, mungkin kalau dari aku, Mas Imron setuju nggak kalau Mas Imron tuh termasuk mahasiswa yang kura-kura atau kuliah rapat gitu? Untuk saat ini sih enggak ya sebenarnya. Kalau pada saat itu? Pada saat itu iya betul. Kura-kura sekali, bahkan kuliahnya nggak ada ya. Rapat kuliah nggak ada. Oke. Nah cuman itu kan ini Mas kayak susah kan buat manage waktu antara rapat, terus akademis harus juga diperhatiin dong sebenarnya. Terus juga ada butuh waktu untuk diri sendiri juga. Bener. Nah itu gimana sih Mas waktu itu nge-manage waktu dan segala halnya untuk kesibukan yang kayak gitu? Iya, jadi sebenarnya aku orang yang jelek banget pada saat itu buat manage waktu. Nah, tapi karena banyaknya aktivitas yang aku ikutin, itu akhirnya kayak ketata sendiri tuh. Jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain. Nah, ketika ada yang tabrakan, di situ baru kita mikir lagi ya nggak sih? Benar sih. Ketika ada satu hal yang bersamaan, di situ kita mikir ya kan. Nah, di situ ya gampang-gampangannya kita pakai skala prioritas sama pokoknya yang urgent mana sama yang kira-kira tanggung jawab kita paling gede di situ yang mana. Nah itu yang dipilih. Seharusnya sih kalau manajemen waktu teman-teman juga udah pada tahu dong dan punya caranya masing-masing. Nah gitu. Cuman kalau dari aku ya kayak gitu ya. Jadi ketika ada yang bersamaan, nah itu ya aku yang bingung. Tapi kalau nggak bersamaan mah selama kita bisa ya bisa aja kayak gitu. Tapi nggak bisa kita maksimal di semuanya. Pasti ada salah satu yang dikorbankan kayak gitu. Nah yang dikorbankan adalah ya kayak
buat aku sendiri. Jadi kayak hal yang biasanya aku lakukan untuk diriku sendiri, ya itu yang aku gitu-gitu. itu yang dikorbankan. Jadi aku jarang banget me time kayak gitu. Jadi aku hidup bersama anak-anak rapat. Waduh. Berarti harus pinter-pinter ngatur kayak skala prioritas gitu kan. Betul. Terus ngomongin kayak skala prioritas juga, berarti waktu itu kan fokus banget tuh Mas ke kepanitiaan kayak gitu. Nah kalau sekarang kan udah lumayan mereda istilahnya lah ya, udah semester akhir. Bener banget Biasanya nih Mas. kayak kangen gak sih Mas sama kesibukan kayak gitu? Iya sih, aku jujur iri sama apalagi lihat kalian di sini ya. Ini kayak kru banyak banget. Ini kayak bisa kumpul rame-rame bareng itu wah, kangen banget soalnya sekarang kan kesibukan nggak ada nih. Matkulku pun tinggal kayak tugas akhir aja. Terus aku nggak ngapa-ngapain dan aku cuman ikut magang yang mana magang itu bisa dijalani secara remote dan nggak ketemu orang anak-anak kayak gini nih. Jadi buat kalian ya karena jangan sampai kalian melupakan hari ini, bro. Karena hari ini tuh pasti kalian bakal inget nanti kalau kalian udah nggak ketemu teman-teman kalian ini. Jadi maksimalkan sebaik mungkin, jangan sampai kalian konflik antar teman soalnya pasti ada keuntungan ke depannya karena kalian udah memperbesar relasi dan networking dari sekarang kayak gitu. Kasih tipsnya Mas. So sweet banget sih kata-katanya barusan ya. Satu motivasi gak sih Mas? Jujur gak nyangka itu bakal keluar dari mulut Mas Imron. Serius. Keren. banget. Iya. Tapi ya itu lagi sih, balik lagi ke kita sendiri. Kita juga harus tahu yang namanya itu limit diri sendiri ya gak sih Mas? Jangan kayak yang FOMO, ikut kepanitiaan itu asal-asalan doang ya gak sih Mas? Tapi Mas sendiri pernah gak sih kayak FOMO, ada gak satu kegiatan atau experience, kok teman-temanku ikut semua aku gak ikut, aku ikutlah akhirnya, pernah gak sih Mas? Itu terjadi setiap saat. Jadi makanya aku jadi Imron yang sekarang itu karena aku FOMO sebenarnya sama teman-temanku. Karena aku nggak mau kalah sama teman-temanku. Jadi aku masuk kuliah, aku tuh nggak mau cuman jadi Imron yang biasa aja gitu. Waktu maba tuh. Betul. Jadi aku punya tujuan ya. Ini mungkin bisa jadi buat pelajaran buat teman-teman ya. Jadi aku punya tujuan nih. Jadi ketika aku masuk manajemen bisnis, aku pengen jadi orang paling oke sebenarnya manajemen bisnis ya gitu. Kayak gitu. Jadi aku mulai dari FOMO itu aku jadiin buat motivasi buat aku bisa jadi orang paling oke kayak gitu. Jadi kayak ya gimana ya, kayak sekarang Imron ini sebenarnya udah sesosok Imron ini sebenarnya udah mencetak beberapa sejarah di manajemen bisnis. Jadi orang manajemen bisnis pertama kali yang jadi ketua Gerigi itu cuma Imron. Keren. Ada lagi yang jadi sekjen BEM ITS di manajemen bisnis cuma Imron juga. Ada 2 bro. Keren. Mencetak rekor nih, berarti ya, mencetak sejarah. Betul. Dan baru sekarang kayak FOMO nih dilihat dengan perspektif yang lebih positif. Benar banget. Betul. Biasanya kan orang-orang FOMO tuh jangan FOMO, fear jangan of missing ikut-ikutan. out, iya. Tapi di sini malah FOMO Yang bikin jadi seseorang tuh banyak prestasi. Iya, Betul. Banyak mencetak sejarah. Keren. Nah, tapi dari cerita-cerita Mas Herwan tadi, pasti banyak teman-teman AirPods di rumah juga mulai terinspirasi kan. Iya. Mungkin tiba-tiba sekarang langsung nyari apa aja sih Apa kegiatan sih, di di ITS. ITS tuh ada apa aja sih? Keorganisasian, kepanitiaan, UKM mungkin. Iya, boleh nggak sih Mas dikasih tips and trick terus motivasi buat teman-teman AirPods di rumah kalau mau ikut kepanitiaan atau organisasi itu sebaiknya apa yang dipertimbangkan? Iya, benar banget. Sebenarnya yang perlu dipertimbangkan adalah diri kalian sendiri sih. Jangan sampai kalian mengikuti sesuatu yang kalian itu nggak suka di dalamnya. Mending kalian ikut sesuatu yang kalian suka meskipun itu nggak ada artinya. Maksudnya jangan sampai kalian punya jabatan tapi kalian nggak suka berada di ambience itu. Itu bakal ngerusak perjalanan perahu yang udah kalian buat dari awal sampai akhir gitu. Jadi rasa nggak nyamannya itu pasti ada banget. Jadi ketika kalian suka pada sesuatu, kejarlah itu bro. Soalnya wadah berkembang di ITS itu nggak cuman kepanitiaan aja, nggak cuman organisasi aja. Masih banyak lagi yang bisa bawa kalian jadi sosok yang bisa membanggakan, terutama membanggakan orang tua kalian gitu lah. Iya. Keren banget. Itu adalah proses mencari jati diri juga gak sih Mas? Betul. Tapi gini Rel, masalahnya kayaknya kita udah ada di penghujung waktu nih. Oh iya.
Cepet banget ya. Jam berapa Mas? Gak kerasa ya? Gak kerasa banget ya. Kerasa Iya. banget. Tapi sebelum itu kita mau ngucapin makasih buat Mas Imron karena udah mau datang ke Ini Lo Podcast 2023. Semoga kuliahnya lancar Mas ya sampai lulus. Amin. Terus Yang cepet lulus lah ya. Amin. Bentar lagi gak sih Mas? Siap. udah ibaratnya naik gunung udah dikit lagi. Dikit Tinggal lagi. dikit lagi Ini puncak. udah di puncak, ada lagi gunungnya. Iya. betul. Challenging. Nah, tapi sebelum itu kita mau ajak Mas Imron buat jargon nih Mas. Bantu. Nah, jadi ntar kita hitung 1, 2, 3, terus bareng-bareng kita bilang, ini Ini lo lo ITS, kenali dirimu. Kenali masa depanmu di Ini Ini lo Lo ITS, ITS. gitu Mas. Kali dirimu, Kenali masa depanmu. masa depanmu. Di Ini lo Oke, ITS. siap, Oke. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ini lo ITS, kenali dirimu. Kenali masa depanmu. Di Ini lo ITS. Makasih Mas. Mau ulang boleh. Kita belum dada-dada. Oh iya. Makasih Oh iya. teman-teman yang udah nonton. Dadah. Dadah.